Halo sahabat tim Biosains HM 2020, salam sehat. Kali ini topik pembahasan kita adalah transportasi pada membran sel, yaitu tentang transport aktif. Sebelum kita bahas tentang transport aktif, mari kita lihat jenis transport lainnya yang terjadi pada sel. Bagian yang paling kiri disebut transportasi secara difusi. Perhatikan bahwa jumlah partikel berupa lingkaran yang berwarna hijau konsentrasinya lebih tinggi pada bagian atas. Dan partikel tersebut akan menyebar atau bergerak ke bawah hingga mencapai suatu kesetimbangan atau disebut dengan equilibrium. Bagian tengah ini disebut dengan transportasi secara difusi terfasilitasi dan sangat mirip dengan difusi. Karena molekulnya sama-sama bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Pergerakan molekul partikel ini akan berlangsung hingga tercapai kesetimbangan pada kedua area tersebut. Perbedaannya adalah bahwa pada difusi terfasilitasi, molekul-molekulnya berukuran lebih besar, sehingga tidak dapat dengan sendirinya melewati membran sel. Sehingga molekul tersebut harus dilewatkan melalui saluran khusus protein yang terdapat pada membran. Difusi dan difusi terfasilitasi ini adalah jenis transport pasif. Dikatakan pasif karena transportasi molekul dapat melewati membran dan berlangsung tanpa membutuhkan energi apapun. Pergerakan molekul-molekul tersebut berlangsung secara alami, yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Baik, pembahasan kita fokus pada transport sel pada bagian yang paling kanan, yaitu transport aktif. Perhatikan perbedaan mendasar antara keduanya. Perhatikan bahwa molekul yang bergerak dengan simbol molekul ATP adenosin trifosfat. ATP ini merupakan molekul energi. Dan dengan bantuan molekul energi ATP ini, partikel atau molekul akan dipindahkan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi, merupakan kebalikan dari transport pasif. Transport aktif ini ibarat pergerakan seorang pendayung sampan yang berada di sungai yang berlawanan dengan aliran arus sungai. Sehingga si pendayung akan menggunakan dan menghabiskan banyak energi untuk dapat bergerak melawan aliran sungai tersebut. Dan seperti inilah proses yang terjadi pada transport aktif. Pada transport aktif, pergerakan molekul terjadi melawan gradien konsentrasi, yaitu molekul bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Kita juga dapat membayangkan analogi transport aktif ini seperti gerak menanjak seorang pengayuh sepeda yang membutuhkan banyak energi agar dapat melakukan pergerakan. Perhatikan molekul lingkaran berwarna coklat terperangkap di dalam saluran protein yang tertanam di dalam membran sel. Sehingga dibutuhkan molekul ATP atau adenosin trifosfat untuk mengkonfigurasi ulang dan membentuk kembali saluran protein tersebut. Sehingga dengan pelepasan energi, saluran protein ini akan berubah bentuk dan memungkinkan molekul lingkaran yang berwarna coklat lolos bergerak ke sisi lain dari selaput sel. Perhatikan bagaimana saluran protein kemudian kembali ke bentuk semula. Proses ini kemudian akan berulang dengan adanya masukan ATP lainnya. Jadi, pada transport aktif bertindak seperti pompa molekul dan ion yang akan dipompa baik ke dalam sel atau keluar sel, tergantung di mana mereka dibutuhkan. Berikut adalah contoh yang baik untuk menggambarkan transport aktif. Pompa molekul atau ion pada sel, yaitu vakuola kontraktil yang terdapat pada paramecium, yaitu organisme mikroskopis yang sangat kecil yang hidup di lingkungan berair. Karena mereka hidup di lingkungan yang berair, maka selnya dapat mengembang akibat dimasuki oleh molekul air yang terlalu banyak. Molekul air dapat bergerak memasuki sel paramecium secara difusi
dan dapat mengakibatkan selnya mengembang dan menjadi pecah yang mengakibatkan kematian paramecium. Maka, untuk mengatasi masalah tersebut, vakuola kontraktil yang ditunjukkan oleh kotak hitam akan berkontraksi. Dan setiap kali berkontraksi, vakuola kontraktil ini akan menyemprotkan sebagian dari kelebihan air yang ada di dalam sel menuju keluar sel. Tujuannya adalah untuk mencegah agar sel paramecium tersebut tidak meledak, pecah, dan mati. Mari kita perhatikan lebih detail proses yang terjadi pada sel paramecium yang hidup di air, di mana air akan berdifusi ke dalam paramecium. Perhatikan titik-titik berwarna hitam yang menggambarkan molekul air. Berdifusi masuk ke dalam sel paramecium, di mana pergerakan molekul air berlangsung dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Jika molekul air memasuki sel secara terus-menerus, maka sel dapat mengembang dan menjadi pecah. Namun, hal ini tidak terjadi karena paramecium memiliki pompa yang disebut vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil ini akan memompa kelebihan air dalam sel dan akan dikeluarkan untuk mencegah terjadinya sel pecah akibat kelebihan molekul air tersebut. Namun, untuk dapat memompa molekul air menuju keluar sel, vakuola kontraktil ini membutuhkan energi ATP adenosin trifosfat. Dan proses inilah yang kita kenal dengan transport aktif. Demikian penjelasan atau pembahasan tentang transport aktif pada sel. Salam sehat, semoga bermanfaat dan terima kasih.